Halo teman-teman semua, jumpa lagi di hari Senin yang cerah ya bersama dengan IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat terus minggu ini Pak? Selalu semangat Mas Awan untuk membela wajib pajak di seluruh Indonesia. Oke, siap. Luar biasa Pak Rinto ya, semangat terus setiap hari buat kita semua. Kali ini kita masih mau membahas mengenai Cortex ya. Ya. Cortex yang bosnya pun sudah cerai-berai, sudah dipecat, sudah dipindah kemana-mana. Tetapi Hmm. IWPI masih mau mempermasalahkan mengenai Cortex. Tetapi bukan mempermasalahkan ya, sekarang IWPI mau kasih solusi nih. Nah, Ya. bagaimana nih Pak ceritanya? Ya, ini beberapa hari ini kan ini Mas ada beredar info di grup-grup bahwa Kortek ini mengalami kendala lagi, Mas Awan. Bentar. Oke, betul. Nah, kendala ini coba saya tampilkan dulu, Mas. Nah, ini Mas. Ini ada yang nggak tahu ini dokumen apa dari Kortek. Ini tanggalnya 12 Juni tahun 2025, Mas. Jadi dia Oke. Jadi dia bukan 2025 tapi tahun 5025 Mas. Semakin ngaco ini Mas. Oke. Nah, terus ini ada lagi yang dapat masa pajaknya malah tahun 2026. Oke. Aduh, kacau balau. Ini jebakannya seperti ini Mas. Nilainya periode Juni 2025. Nah, ini yang sini 2026. Nah, ini kalau orang Ah, nggak ini diklik jadinya masa pajak 2025 Mas. Jadi oke. memang sampai sekarang ini Kortek sangat ini Mas ya, banyak wajib pajak mengalami kendala Kortek ini yang seperti WPI tekankan bahwa Kortek ini memang salah desain, Mas. Yang namanya salah Hmm. desain ini karena seharusnya itu proses bisnis dulu, regulasi, baru belanja teknologinya yaitu Korteknya. Namun pihak DJP melalui ini Mas ya, Kementerian Keuangan juga melakukan sebaliknya, Mas. Jadi belanja teknologi dulu dengan harapan mengikuti proses bisnis negara yang sudah pernah menggunakan hal ini gitu Mas Awan. Karena kan Hmm. di syarat tendernya Kortek kan harus pernah apa ya mengerjakan aplikasi serupa di negara lain gitu Mas Awan. Hmm. Nah, setelah menyesuaikan proses bisnis dengan negara lain, harapannya mau membuat regulasi-regulasi yang menunjang agar proses bisnis ini bisa diterapkan dengan baik. Nah, ini adalah langkah yang blunder dan keliru dan kejadiannya seperti ini Mas Awan. Hmm. Ini dan beberapa waktu lalu juga ada juga Mas ya yang Cortex down ya. Kemarin Mas. Kemarin Hmm. kan Cortex kan maintenance itu katanya jam 9 kemarin tanggal 13 itu ini Mas Awan sudah bisa normal kembali. Namun Hmm. ada anggota IWPI itu di grup-grup itu sore atau malam kemarin itu masih down Mas Awan. Nah, oleh Betul. karena itu saya dari IWPI ini mengirimkan surat kepada Dirjen Pajak ini Mas terkait hal ini untuk Hmm. memberikan masukan. Nah, ini Mas. Wah, Nah, langsung Pak Bimo ya. ya, kita Hmm. langsung berkirim ke Bapak Dirjen Pajak, Bapak Bimo Wijayanto. Nah, Hmm. perihal adalah masukan dan usulan perbaikan atas kendala penggunaan aplikasi Kortek. Hmm. Dengan hormat kami ingin menyampaikan beberapa masukan terkait kendala yang masih sering dihadapi wajib pajak dalam penggunaan aplikasi Kortek hingga bulan Juli 2025. Hmm. Masalah-masalah ini secara signifikan menyulitkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, terutama terkait pelaporan SPT masa PPN, Mas. Hmm. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan di lapangan, kendala utama yang sering terjadi adalah error pada saat input data yang berujung pada data tidak tercatat atau tidak muncul di SPT masa PPN. Hal ini mencangkup A. Penjualan digunggung. Banyak Hmm. wajib pajak melaporkan bahwa data penjualan digunggung yang sudah diinput tidak secara otomatis masuk dan terakumulasi dengan benar di SPT masa PPN. Ini Hmm. memaksa wajib pajak untuk melakukan pengecekan ulang dan seringkali menyebabkan ketidaksesuaian data. Yang B, faktur pajak keluaran. Proses input faktur pajak keluaran seringkali mengalami kendala di mana faktur yang sudah diinput tidak tercatat atau tidak muncul dalam daftar faktur pajak keluaran di SPT masa PPN. Ini sangat Hmm. merugikan wajib pajak karena dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan dan potensi sanksi. Ini sudah ada wajib pajak juga, Mas, yang melapor ke Hmm. saya sudah mendapat surat teguran SPT Hmm. masa PPN bulan Januari.
Sudah dilaporkan, sudah ada bukti BPE-nya. hmm, Nah, sekarang mendapatkan surat teguran karena tidak lapor. hmm, Nah, ini wajib pajaknya kemungkinan akan menggugat terkait surat teguran ini, Mas Awan. hmm, Yang C, faktur pajak masukan. Serupa dengan faktur pajak keluaran, kendala juga terjadi pada input faktur pajak masukan. hmm, Data faktur pajak masukan yang sudah diinput terkadang tidak terbaca atau tidak masuk ke dalam perhitungan SPT masa PPN, hmm, sehingga menyulitkan wajib pajak untuk mengkreditkan pajak masukan hmm, mereka. Dampak dari kendala-kendala ini sangat serius diantaranya satu, peningkatan beban administratif. Nah, wajib pajak harus menghabiskan waktu dan sumber daya yang berlebihan untuk memverifikasi ulang data, mencari penyebab error, dan mencoba menginput ulang. Dua, hmm, ketidakpastian dan kecemasan. Error yang hmm, tidak dapat dipahami oleh wajib pajak menimbulkan kebingungan dan kecemasan, Mas. Terutama bagi mereka yang kurang familiar dengan sistem teknologi. hmm, Tiga, resiko kepatuhan. Kesalahan sistem dapat hmm, menyebabkan wajib pajak tanpa sengaja melakukan kesalahan pelaporan yang berpotensi menimbulkan sanksi denda. hmm, Empat, penurunan kepercayaan. Kendala berulang pada aplikasi yang wajib digunakan dapat menurunkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan digital. Mengingat pentingnya kelancaran aplikasi Kortek dalam mendukung kepatuhan wajib pajak, kami menyarankan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut. hmm, Prioritaskan stabilitas sistem. hmm, Lakukan audit menyeluruh terhadap kode program dan infrastruktur Kortek untuk mengidentifikasi, memperbaiki akar masalah dari error-error yang sering terjadi. Pastikan sistem dapat menangani volume data dan transaksi yang tinggi tanpa mengalami gangguan. Nah, hmm, ini kan sebenarnya kalau kami kan ini kan sudah agak soft, Mas. Sebenarnya kalau kami kan hmm. karena salah desain harus diganti, Mas, aplikasinya. Mas. Oke. Nah, sistem notifikasi error yang jelas dan informatif. Ketika terjadi error, aplikasi harus menampilkan pesan yang jelas dan mudah dipahami, tidak hanya kode error. Pesan tersebut harus memberikan petunjuk tentang apa yang salah, dan bagaimana cara mengatasinya. Misalnya, data penjualan digunggung gagal tersimpan. Mohon periksa Hmm, kembali format input atau hubungi call center jika masalah berlanjut. hmm, Yang selanjutnya, mekanisme rekonsiliasi otomatis. Pertimbangkan untuk mengembangkan fitur rekonsiliasi otomatis yang dapat mendeteksi ketidaksesuaian antara data diinput dengan data yang tercatat di SPT masa PPN. Kemudian memberikan notifikasi kepada wajib pajak. Yang selanjutnya, panduan dan sosialisasi yang lebih intensif. Tingkat sosialisasi dan penyediaan panduan penggunaan Kortek, terutama terkait penanganan error, sediakan video tutorial, FAQ, frequency asked question, yang komprehensif dan contoh kasus yang relevan. Respon cepat dan efisiensi dari helpdesk. Pastikan tim helpdesk DJP memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk hmm, merespon keluhan wajib pajak terkait Kortek dengan cepat dan memberikan solusi efektif. Perpendek waktu tunggu dan pastikan setiap keluhan ditindaklanjuti hingga tuntas. hmm, Saluran umpan balik yang efektif. Sediakan saluran umpan balik yang mudah diakses dan responsif bagi wajib pajak untuk melaporkan bug atau memberi saran perbaikan. Pastikan umpan balik ini ditindaklanjuti secara serius oleh tim pengembang. hmm, Yang selanjutnya, uji coba ekstensif sebelum peluncuran fitur baru. hmm. Lakukan uji coba yang lebih ekstensif dengan melibatkan perwakilan wajib pajak sebelum meluncurkan fitur baru atau pembaruan sistem untuk memastikan fungsionalitas dan stabilitas. Kami berharap masukan ini menjadi pertimbangan bagi DJP dalam upaya meningkatkan kualitas dan keandalan aplikasi Kortek. Kami percaya bahwa dengan sistem yang stabil, mudah digunakan, wajib pajak akan lebih mudah dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seperti itu, Mas Awan. Oke. Jadi langsung kepada Pak Bimo ini ya? Betul, Mas. Ini kan karena beliau baru, katanya mempelajari konteks 1 bulan, nyatanya kan 1 bulan lebih dia belum paham-paham. Ya, jadi kita kirim surat agar beliau lebih memahami ini, Mas. Tapi nggak tahu surat ini akan disampaikan ke beliau atau biasanya di institusi-institusi ini, Mas. Seperti DJP ada tukang sensor surat, Mas. Oke. Karena Nanti seringkali surat kami tidak dibalas, Mas Awan. Jadi mungkin ada yang mensensor, itu, Mas Awan. Karena kewajiban Dirjen Pajak selaku pelayan rakyat di bidang perpajakan harus mendengarkan masukan dan keluhan dari masyarakat. Karena tugasnya beliau adalah
menjadi pelayan rakyat di bidang perpajakan, Mas Awan. Karena Hmm. sesungguhnya Mas ya, kalau kita lihat dari alur tadi Mas ya, harus ada proses bisnis dulu, baru buat regulasi, baru belanja teknologi. Ya ini kan sudah telanjur seperti ini Mas. Ya ini kalau mau diperbaiki, sekian banyak tadi saran dari IWPI Mas, dan saya kira kemampuan dari tim pengembang ini saya kira tidak mampu Mas Awan. Karena yang sering terjadi ini Mas ya, dari anggota IWPI dan dari staf saya juga yang sering melakukan ini Mas ya, ada kendala, itu begitu lapor ke Helpdesk, itu tidak direspon juga Mas Awan. Hmm. Jadi yang menurut tim yang di Helpdesk itu katanya urusan Kortek itu urusan pusat Mas Awan. Tim yang Oh. di KPP maupun di Kanwil juga mengatakan hal serupa Mas Awan. Hmm. Ya inilah kalau terjadi apabila coding aplikasi itu tambah sulam Mas Awan. Seharusnya yang perlu dibenahi dari sistem perpajakan kita itu adalah proses bisnisnya dulu Mas Awan. Ini Hmm. lagi-lagi Mas Awan ya, contoh-contoh buruk apa yang penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah terkait dengan pengadaan aplikasi yang nilainya fantastis itu seringkali mengandalkan bahwa dengan belanja aplikasi yang fantastis itu masalah selesai Mas Awan. Tidak Hmm. seperti itu Mas Awan. Itu kan masalah itu kan aplikasi ini kan alat penunjang Mas. Jadi kan proses bisnis perpajakan ini harus disederhanakan dulu, disimpelkan dulu, baru membuat aplikasi yang wah-wah gitu Mas. Ya memang harapannya bagus tapi kan karena tidak sinkron Mas. Aplikasi yang Cortex ini kan yang dari Austria dulu itu Mas. Hmm. Oke, siap Pak. Luar biasa IWPI ya. Mudah-mudahan Pak Bimo membaca, setelah membaca betul-betul mempraktekkan solusi konkret ini ya. IWPI tidak minta bayaran, tetapi kita Ya. minta solusi yang terbaik supaya masyarakat bisa dapat menggunakan konteks dengan baik dan benar ya. Mm. Tapi kalau dari Oke, Mas Awan sendiri apa ada ini Mas? Dari kliennya juga apa banyak masukan terkait error Cortex ini? Apa banyak laporan lah? banyak Pak. Tiap hari. Sampai tadi pagi aja masih ada yang bilang, saya nggak bisa lapor PPN sudah 1 bulan. Saya bilang, ya refresh aja terus, nggak ada solusi lain. Nah, itu sebenarnya dicatat kirim aja Mas buat bukti, kirim langsung ke KPP Mas. Hmm. Bahwa kami sudah mau melaporkan ini error capture pidana. Jadi itu nanti untuk didenda itu bisa untuk alat bukti kita Mas Awan. Oke, siap Jadi Pak. ini memang ya tadi loh Mas ya. Apa Mas ya? Pemerintah kita itu kadang merasa paling bener sok tahu itu loh Mas. Yang itu yang yang harus harus kita ingatkan Mas Awan. Jadi kita harus duduk bersama lah. Gitu loh. Kan Hmm. kalau dari BP ini kan banyak-banyak ahli Mas. Gitu loh Mas. Hmm. Ya terkait Hmm. pajak ini mungkin di JP ini Pak Bimo belum tahu betapa ruwetnya administrasi perpajakan Mas. Begitu masuk di dunia ini ya dia pasti langsung blank Mas. Langsung shock kaget ya, segitu Iya. parahnya ya. Oke, Siap. Hmm. baik. Terima kasih Pak Rinto dari IWPI ya. Kita berharap Pak Bimo dapat membaca dan segera merespon surat ini. Terima kasih Pak Rinto. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya Pak. Makasih Ya, Pak. sama-sama Mas Awan.